Shalom, godly family yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, kalau pagi hari ini Dia telah mengundang kita kembali untuk beribadah kepadanya. Karena itu mari kita menyambut undangan Tuhan ini dengan hati yang penuh syukur, dan dengarkanlah panggilan ibadah untuk kita. Yang berkata Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Ibadah kita pada hari ini kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan yang telah menjadi sumber kekuatan, benteng keselamatan bagi kita semua. Karena itu turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita bersama-sama menaikkan syukur kita. Kita sembah sujud hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Bersama kita katakan, naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Saudaraku, Allah sudah mencurahkan kasih-Nya yang tidak terbatas untuk kita sekalian. Oleh darah-Nya yang kudus, dosa kita telah dihapuskan. Sungguh berlimpah kasih-Nya melampaui dosa kita. Kita pujikan pujian ini. All knowing, He counts all their sum. How rich is the
stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many, His mercy is more. What riches of kindness He lavished on us. His blood was the payment, His life was the cost. We stood in a valley, the valley of thorns. Our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord, His mercy is more. Stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord, praise the Lord. His mercy is more. Stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many, His mercy is more. Stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many, His mercy is more. Saudara terkasih, berita anugerah kita untuk kita sekalian terambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Demikianlah berita anugerah yang diberitakannya bagi kita sekalian. Berbahagialah setiap kita yang sudah mendengar dan menerimanya. Mari kita pujikan bersama, kita katakan bersama, Tuhan, Engkau Raja Maha Besar. Tuhan, Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia pembentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Puji Tuhan, Allah kita Allah yang sangat-sangat besar. Dan kita bersyukur pula pada pagi hari ini, Allah sudah mempersiapkan hamba-Nya, Pendeta David, untuk melayani pemberitaan firman Tuhan untuk kita sekalian. Mari kita menyambut firman Tuhan ini dengan menyanyikan satu pujian. Bapa,
Sungguh ku rindu untuk menyenangkan-Mu. Mari kita sama-sama belajar menyenangkan hati Tuhan hari demi hari. Mari kita sama-sama mengatakan, Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Puji Tuhan, kalau kita boleh bersama-sama beribadah, dan kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Januari ini. Mari sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kesempatan pagi hari ini, kita akan lebih dulu berdoa. Kita mohon pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai sepanjang ibadah dan pembacaan serta perenungan firman-Nya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami datang pagi hari ini. Karena kami yakin bahwa Engkau ada di dalam kehidupan kami, bahkan di dalam ibadah pagi hari ini. Kami datang padamu ya Tuhan karena kami tahu bahwa hidup kami sungguh membutuhkan Engkau. Firman-Mu adalah pelita dan penuntun jalan kehidupan kami hari demi hari. Karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau boleh berfirman pagi hari ini melalui hamba-Mu yang terbatas. Biarlah kata-kata firman-Mu yang begitu ajaib itu boleh mengubah kami untuk mengenal Tuhan dan hidup di dalam kebenaran-Mu. Pakailah waktu yang ada ini, kami juga menyerahkan seluruh peralatan ini supaya boleh mendukung pemberitaan firman. Roh Kudus Tuhan bekerjalah, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Amin. Firman Tuhan pada kesempatan hari ini diberikan judul yaitu Tuhan atau Allah yang Maha Besar. Mari kita melihat dasar firman Tuhannya terambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-29. Kita akan melihat bersama-sama mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Mazmur 29 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Jikalau kita sudah menemukannya, maka saya akan membaca untuk kita semua. Begini firman Tuhan. Mazmur Daud. Kepada Tuhan hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Dia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang bukan hanya membaca dan mendengar, tetapi yang juga menyimpan dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, saya ingat hari itu saya keluar rumah, di halaman rumah malam hari, cuaca cukup cerah dan saya melihat ke langit, ada terlihat bulan dan juga bintang-bintang yang bersinar di sana. Hari itu cukup sunyi dan saya bisa menikmati keagungan dan keindahan malam itu. Pada waktu saya berdiri di sana melihat ke langit, tiba-tiba saya mengingat sebuah lagu yang tentunya kita pernah kenal dan menjadi salah satu lagu favorit bagi orang Kristen. Kalimatnya berkata seperti ini, bila aku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh ku dengar, ya Tuhanku tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku memujimu, sungguh besar kau Allahku. Bapak Ibu Saudara, lagu ini diciptakan oleh seorang pendeta yang bernama Carl Boberg. Seorang yang bagi saya sangat luar biasa. Dia melayani di Swedia dan tahun itu, tahun 1886, saat dia mengunjungi sebuah perkampungan yang cukup indah, Boberg terperangkap di sana karena cuaca yang dingin, hujan yang begitu besar. Tapi pada waktu hujan itu lewat, dia melihat ada sebuah perubahan yang sangat drastis. Langit yang indah, matahari memancarkan terangnya, disertai dengan kicauan burung di atas pohon. Suasana itu begitu menyentuh hatinya sampai dia kemudian menuliskan sebuah syair yang menjadi sebuah lagu dan berjudul How Great Thou Art. Saya tidak tahu apakah kita pernah mengalami momen seperti itu. Apakah kita pernah mengalami satu suasana, satu keadaan di mana kita melihat apa yang Allah ciptakan di atas dunia ini dan kita mengaguminya begitu besar. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mengalaminya, paling tidak saya pernah. Dan Mazmur kita, Mazmur yang kita baru saja baca juga menggambarkan kekaguman Daud. Pada waktu dia melihat Allah, dia melihat di dalam seluruh ciptaan ini dia berjumpa dengan Allah. Tetapi hal yang menarik sekali bahwa perjumpaan itu bukan dalam suasana yang tenang. Bukan dalam suasana yang seperti saya sedang alami, tidak. Daud berjumpa dengan kedahsyatan dan kebesaran Allah justru di dalam satu peristiwa yang sangat berbeda, yaitu di dalam badai.
LAI menyebutkan tentang kebesaran Tuhan di dalam badai sebagai judul dari Mazmur ini. Bapak, bagaimana caranya kita bisa berjumpa dengan Allah di tengah-tengah suasana yang seperti itu? Suasana yang seharusnya tidak kondusif buat kita. Suasana yang seharusnya tidak ideal di mana kita bisa bertemu dengan Allah. Bagaimana bisa? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mengajak kita mencoba melihat apa yang Daud tuliskan. Sebagai sebuah isi hatinya, ungkapan hatinya, waktu dia berjumpa dengan Allah dalam kondisi yang tidak mudah itu. Bapak Ibu Saudara, Mazmur ini dimulai dengan sebuah ajakan, sebuah seruan Daud untuk memuji Allah. Tapi tunggu dulu, kepada siapakah seruan ini dia tujukan? Kepada siapakah ajakan ini dia berikan? Kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama, maka kita berjumpa dengan satu kalimat yang menarik. Karena Daud berkata, hai penghuni sorgawi. Kata ini menjadi sebuah kata yang sangat menarik karena dalam bahasa Ibrani yang ditulis Bene Elim. Bisa diterjemahkan sebagai the sons of the mighty, anak-anak yang perkasa. Atau juga dalam terjemahan lain, the sons of God, anak-anak ilahi. Kebanyakan para penafsir sepakat bahwa sebutan ini merujuk kepada malaikat, makhluk surgawi, makhluk supranatural. Saya setuju dengan apa yang dituliskan di sini. Karena memang ini bahasa puisi. Daud mengajak bukan saja kepada dirinya, tapi kepada semua makhluk, terutama makhluk surgawi ini, untuk memuji Allah. Bayangkan saudara, makhluk surgawi yang memiliki kekuatan lebih dari manusia itu pun juga tunduk kepada Allah. Terlebih kita, orang-orang yang rapuh di hadapan Tuhan. Maka ungkapan ini sedang mengajak kepada semua pembacanya untuk melihat dan memuji Allah. Karena memang dialah yang layak, hanya dialah yang layak untuk menerima segala pujian, karena dia Allah yang maha besar. Bapak Ibu, mari kita maju selangkah lagi, bagaimana Daud menggambarkan kebesaran Allah itu dalam sebuah ungkapan yang begitu menarik. Ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-9. Di dalam bagian ini Daud menggambarkan tentang kebesaran Tuhan lewat satu hal sederhana, yaitu suara Tuhan. 7 kali kita membaca kata suara Tuhan ini muncul dalam ayat 3 sampai ayat 9. Bapak Ibu, di dalam tradisi orang Yahudi, angka 7 itu menggambarkan kesempurnaan. Dan memang Daud sedang menggambarkan kesempurnaan dan kedahsyatan Allah itu lewat beberapa hal yang dia ungkapkan. Di dalam badai, di dalam angin yang begitu ribut, ternyata Allah ada di situ. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mencoba membayangkan badai, barangkali di Surabaya ini kita jarang ketemu dengan badai. Kalau ada itu berarti sebuah fenomena yang sangat-sangat menakutkan buat kita. Tapi mari saya bayangkan, saya mengajak kita membayangkan bagaimana suasana dalam badai. Apa yang membuat badai itu begitu menakutkan? Badai itu bukan sekedar angin biasa, tetapi angin yang bertiup dengan kencang dan sangat kuat. Badai bukan sekedar angin yang kuat saja, tetapi dia juga punya daya rusak yang begitu besar. Dia sanggup mengangkat sebuah pohon yang gede, dengan akarnya yang besar itu juga tercerabut dan kemudian terlempar. Badai itu juga bisa menerbangkan atap bangunan. Badai itu bisa merobohkan jembatan dan lain-lain. Bayangkan bunyi deruh angin yang begitu menakutkan dan sangat kencang itu seakan-akan membuat telinga kita menjadi tuli. Badai datang, bukan hanya badai saja, tetapi biasanya diikuti dengan angin yang dingin dan sambaran petir serta bahkan banjir yang besar. Saudara, bayangan itu tidak akan menakutkan kita. Tapi di sanalah justru Daud menggambarkan kedahsyatan Allah itu. Kedahsyatan yang begitu sempurna. Mari kita coba lihat apa yang dia gambarkan dari ayat ke ayat yang dituliskannya. Yang pertama, Daud menggambarkan bahwa suara Tuhan itu mengguntur di atas air yang besar, di atas samudra raya. Ayat yang ketiga, suara Tuhan juga begitu penuh kekuatan dan keagungan. Ayat yang keempat, suara Tuhan itu sanggup mematahkan
pohon aras Libanon. Bapak Ibu, kita mungkin tidak terlalu familiar dengan ungkapan ini, pohon aras Libanon. Tapi bagi orang Israel hari itu mereka tahu bahwa ini adalah sebuah pohon yang kuat. Mungkin kalau dalam budaya kita seperti pohon jati yang gede gitu ya. Pohon aras Libanon ini pohon yang begitu besar, tetapi hanya dengan suaranya Tuhan, pohon ini tumbang. Bayangkan kedahsyatannya. Bukan hanya itu, suara Allah juga sanggup membuat binatang yaitu anak lembu itu melompat-lompat. Membuat gunung seperti anak lembu yang melompat-lompat. Anda bisa membayangkan seekor anak lembu atau anak banteng melompat, tentu ada kejadian yang sangat menakutkan. Suara Tuhan. Kemudian suara Tuhan juga digambarkan seperti gelegar angin dan juga kilat yang menyambar. Sangat terang, menyilaukan, menakutkan. Dia bisa membakar apapun yang ada. Dan suara Tuhan itu juga membuat padang gurun, dan disebutkan secara khusus padang gurun Kades dalam ayat-ayat yang tercatat di situ, gemetar. Bapak Ibu, kita juga barangkali belum pernah berada di padang gurun. Paling tidak saya belum pernah. Tapi padang gurun Kades buat orang Israel itu tempat yang tidak terlalu asing. Karena dalam pengembaraan mereka dari tanah Mesir menuju ke tanah Israel, mereka melewati padang gurun ini. Padang gurun ini begitu luas sehingga dibutuhkan 11 hari untuk bisa melewatinya. Bapak Ibu, lihat baik-baik. Padang gurun yang tandus, yang kering, dan menakutkan itu pun gemetar pada waktu mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan juga membuat seekor rusa betina melahirkan sebelum waktu. Lahir prematur. Dan biasanya ini terjadi karena sekali lagi ada sesuatu yang mengejutkan, ada sesuatu yang mengerikan. Itulah suara Tuhan. Dan terakhir suara Tuhan sanggup menggunduli hutan yang lebat dalam sekejap mata. Saudara perhatikan bagaimana Daud mengungkapkan fenomena-fenomena alam yang begitu luar biasa itu. Untuk apa? Untuk menggambarkan pribadi Allah yang begitu besar dan agung. Hanya dari suara Tuhan. Sesuatu yang sederhana, Tuhan tidak menampakkan diri di dalamnya. Hanya memperdengarkan suaranya itu sudah menyatakan kehadirannya. Dan suara Allah itu sanggup menggoncangkan seisi dunia. Karena dialah Allah yang Maha Kuasa. Jadi mulai dari ayat 1 sampai ayat 9, Daud secara konsisten menggambarkan kebesaran, keagungan, kedahsyatan Allah. Allah yang dia kenal di dalam hidupnya. Bisakah kita merasakan dan mengagumi kebesaran Allah? Di dua ayat yang terakhir, ayat yang ke-10 dan ke-11, Daud menyingkapkan kebesaran Allah itu di dalam satu gambaran yang tidak kalah menarik, yaitu Allah yang besar itu, Allah yang mengatasi seluruh isi dunia itu adalah juga Allah yang bertahta dan berkuasa. Dialah raja di atas segala raja. Dia bertahta di atas air yang besar, air bah. Dan bahkan bukan itu saja, dia juga memberikan kekuatan kepada umatnya. Bapak Ibu Saudara, kata air bah di sini segera mengingatkan kita pada peristiwa Nuh. Saat dunia dihancurkan karena Allah sedang menghukum dosa manusia. Air yang begitu menakutkan itu yang membuat seisi dunia habis karena murka Allah. Sekarang Daud melihat Allah bersemayam di sana. Allah yang adalah Raja, Allah yang adalah Tuhan yang Maha Besar. Tapi bagi saya menariknya adalah bahwa bukan saja Daud mengenal Allah sebagai pribadi yang begitu berbeda, begitu dahsyat itu, tetapi juga dia adalah Allah yang mau hadir dan memberi kekuatan kepadanya, kepada umatnya. Jadi di tengah-tengah badai yang begitu menakutkan, dia melihat kebesaran Allah dan kemudian Allah datang memberi kekuatan kepadanya melewati itu semua. Bapak Ibu, kalau kita mencoba melihat ini, apa yang Daud tuliskan, paling tidak segera membuat kita mengerti
bahwa hidup kita pun juga seringkali mengalami badai-badai kehidupan yang luar biasa. Sampai hari ini kita masih berada dalam masa pandemi. Bahkan mulai besok pemerintah mencanangkan PSBB untuk Jawa Bali. Artinya bahwa ini semua masih belum berakhir. Kita sedang dibuat tidak berdaya oleh virus ini yang tidak kelihatan oleh mata kita. Ada banyak orang yang terinfeksi, mengalami kesakitan, bahkan kita mungkin ada yang kehilangan orang-orang yang kita kasihi, teman, sahabat, saudara, siapapun. Belum lagi kerusakan dari virus ini bukan hanya menimpa kesehatan, tetapi juga situasi ekonomi dan keuangan. Pandemi ini bagi saya adalah seperti sebuah badai yang menyapu seluruh dunia, bukan hanya Indonesia saja. Dia menghantam kehidupan kita, tidak peduli siapa kita. Apakah engkau orang yang kaya atau miskin, tua atau muda, di kota atau di desa, itu semua tidak menghalangi virus ini menyapu seperti badai. Bapak Ibu, kalau dalam situasi seperti ini, masihkah kita melihat kebesaran Tuhan? Masihkah kita berharap kepada Dia? Atau kita sedang dalam situasi di mana kita mempertanyakan kehadiran Tuhan. Tuhan, di mana Engkau? Seandainya Engkau ada, mengapa Engkau izinkan kami menderita? Seandainya Engkau ada, mengapa Engkau izinkan situasi ini terus terjadi sampai hari ini? Bapak Ibu, kalau kita pada titik seperti itu, maka saya mengajak kita juga untuk melihat kebesaran Allah itu di dalam kehidupan kita. Bukan hanya pada saat situasinya semua normal dan baik-baik saja. Bahkan di dalam situasi yang paling buruk sekalipun, kita tetap bisa melihat kebesaran Allah. Karena tiba-tiba saya mengingat satu ayat ini yang memberikan kekuatan. Wahyu pasal 1 ayat 13 sampai 15. Dalam firman Tuhan dicatat, dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang anak manusia berpakaian jubah yang panjang sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta dan matanya bagaikan nyala api dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Lalu perhatikan kalimat berikutnya, suaranya bagaikan desau air. Yohanes di dalam penderitaannya karena memang dia sedang berada di satu tempat yang terasing, di pulau yang tandus yang bernama Patmos, di tempat di mana dia sedang mengalami badai kehidupan yang tidak ringan itu. Tiba-tiba dia berjumpa dengan satu suara yang tidak biasa. Itulah suara Kristus, yang suaranya digambarkan seperti desau air bah, menggambarkan kebesaran dan kedahsyatan. Bapak Ibu, segera kita melihat ada kesejajarannya dengan Mazmur pasal 29 itu bukan? Bersuara Allah itu adalah suara yang memang menggambarkan pribadinya yang maha besar. Dan itu juga dialami bukan hanya oleh Daud tetapi juga oleh Yohanes pada waktu dia berada di Pulau Patmos itu. Dan bukankah ini memberikan sebuah petunjuk penting bahwa Kristus yang kita percaya itu adalah Tuhan dan Raja. Yang menyatakan dirinya bukan hanya dalam situasi yang mudah saja, tetapi juga dalam situasi yang paling sulit sekalipun, di tengah-tengah badai, Dia ada dan Dia berkuasa. Saya mengingat kesaksian seorang sahabat saya, seorang hamba Tuhan juga. Pada saat menjelang akhir tahun 2019, tampaknya keluarga mereka baik-baik saja, aman-aman saja, melayani di sebuah gereja, di sebuah kota, dan mereka sangat menikmati pelayanan. Sampai satu ketika istrinya mengeluh, punggungnya terasa sakit, susah untuk bergerak. Dia pikir barangkali ada saraf yang kejepit. Maka dibawa ke dokter saraf, diobati, mereda sedikit, tapi kemudian malah menjadi-jadi sakit, tidak tertahankan lagi.
Lalu dia diberikan sebuah advice, coba engkau datang ke dokter ini. Dan pada waktu diperiksa betul saja, ternyata dokter curiga ada sesuatu yang berbahaya dan lebih berbahaya dari sekedar sakit punggungnya. Pada waktu diperiksa dengan teliti, betul saudara, ternyata dia mengidap sakit kanker paru-paru. Stadiumnya sudah cukup tinggi. Berita itu saja sudah membuat seakan-akan hidupnya terhantam oleh badai yang keras. Dan yang membuat lebih down lagi adalah karena ternyata sel kankernya sudah menyebar sampai ke otak. Hanya dalam waktu yang singkat saja, semuanya menjadi begitu buruk. Saudara, dia merasa terpukul sekali. Dan mereka berdua seakan-akan mengalami tekanan dan badai yang begitu menakutkan. Bagaimana ke depannya nanti? Dia tidak pernah membayangkan bahwa hantaman sekeras itu akan menimpa mereka. Awalnya dia habis akal berhadapan dengan situasi seperti ini. Tapi kemudian mereka belajar untuk bergantung pada Allah. Mereka berdoa, berharap. Sampai pada titik saat mereka mau menyerah, Tuhan bukakan jalan. Ada kesempatan untuk berobat ke luar negeri. Bayangkan saudara berapa biaya yang harus dikeluarkan karena mereka sebetulnya tidak punya asuransi kesehatan sedikit pun. Tapi Tuhan menolong. Ketemu dengan dokter yang bisa membantu mereka. Selesai. Dan yang lebih ajaib lagi, mereka bisa menuntaskannya sebelum badai pandemi itu datang dan membuat mereka nggak bisa pergi ke luar negeri. Bapak saudara, di ujung dari semua itu dia berkata, Tuhan, itu Tuhan yang besar. Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang tahu tentang kesulitan kita. Tetapi di tengah-tengah kesulitan itu dia berjumpa dengan pribadi itu, yaitu Kristus, yang memberi kekuatan untuk melewati semua kesukaran itu karena dia adalah Raja dan Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Sekali lagi kita melihat kebenaran ini begitu tergambar dengan jelas di dalam Mazmur 29. Oh, dia adalah Tuhan yang hidup. Bapak Ibu, kita berjumpa dengan pribadi satu itu, yaitu Kristus. Yang dilihat oleh Yohanes, yang juga dijumpai oleh Daud. Oh, dia adalah pribadi yang besar. Bapak Ibu saudara, saya mau mengajak kita memahami kebenaran ini lewat sebuah kalimat ini, bahwa Kristus maha besar dan dahsyat. Dialah Raja yang maha kuasa. Karena dia Raja besar dan dahsyat, maka kita dapat bersandar kepadanya. Melewati kesulitan yang ada. Melewati tekanan yang begitu berat. Melewati badai yang bahkan menakutkan sekali. Kita tahu ada suara Tuhan, ada suara Kristus yang menguatkan setiap kita. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong sehingga memasuki tahun ini 2021. Kita belum tahu bagaimana ke depannya. Apakah badai ini, kesulitan ini, pandemi ini akan terus menghantam kita. Tapi satu hal yang saya yakini, bahwa Kristus tidak pernah berubah. Dia Raja, dia Allah, dan dia layak untuk kita sadari dan percaya. Marilah kita belajar untuk beriman pada Tuhan. Bukan hanya pada waktu semua berjalan lancar, tapi juga pada saat situasi sulit menghadang kita. Mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Ya Tuhan, di tengah-tengah kehidupan yang seringkali begitu terasa menakutkan seakan badai, hantaman, kesulitan yang menimpa kami itu membuat kami terkapar. Tapi kami tahu bahwa kami tidak sendirian. Ada suara Tuhan dan ada Engkau di tengah-tengah situasi itu. Seperti halnya Daud, seperti halnya Yohanes, kami juga belajar Tuhan hari ini untuk melihat Engkau di tengah semua hal yang tidak mudah yang tengah kami hadapi. Baik secara pribadi, keluarga, bahkan jemaat GKKA ini Tuhan. Kami yakin satu hal, Tuhan tidak meninggalkan.
Engkau beserta dengan kami. Bila kami terus menggantungkan iman kami dan harap kami kepada Tuhan, Allah yang maha besar, Kristus yang adalah Raja dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan, Yesus, Allah, Juru Selamat, Raja kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan seluruh umat percaya dari segala abad, zaman, dan tempat. Marilah kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk dalam doa, dan saya akan memimpin dalam doa syafaat kita. Tuhan, kepada Engkau Allah yang Maha Besar, kami datang menghampiri hadirat-Mu dengan membawa doa-doa kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara ini ya Tuhan. Di tengah-tengah segala situasi yang masih mengepung kami dengan pandemi ini, yang mengakibatkan kami masih menghadapi berbagai macam kesulitan yang tidak kecil. Tapi kami belajar untuk menaruh harap kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong upaya pemerintah untuk boleh menanggulanginya. Baik pemerintah pusat sampai ke pemerintah kota kami. Kami terus berdoa juga supaya Tuhan memberkati setiap kami Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang terdampak karena semua ini. Biarlah Tuhan menolong. Di tengah-tengah tekanan mereka boleh melihat ada kuasa Tuhan yang bekerja. Kalau ada di antara mereka yang sedang sakit Tuhan, jamahlah dan berikanlah kekuatan karena Engkaulah tabib kami yang ajaib. Kalau kami sedang mengalami kesulitan dalam hal keuangan Tuhan, tolonglah karena Engkaulah Allah yang memelihara kami. Jika ada juga jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami kesulitan dalam keluarga mereka, Tuhan hadirlah menjadi Tuhan dan kepala atas rumah tangga dan pemulihan bagi setiap mereka yang terluka hatinya. Tuhan, kami juga berdoa untuk situasi yang terjadi kemarin saat ada sebuah pesawat yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu Tuhan. Kami terus berdoa biarlah Tuhan yang menolong proses evakuasi dan juga berdoa buat setiap keluarga-keluarga yang berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Oh Tuhan, kiranya kuasa-Mu, penghiburan-Mu, dan kekuatan-Mu Engkau boleh limpahkan kepada mereka. Pada harinya kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan, biarlah Engkau terus menolong gereja ini. Menjadi gereja yang sungguh-sungguh di bawah pimpinan Tuhan, berjalan dan melayani setiap jemaat yang ada. Kami berdoa untuk setiap hamba-Mu yang ada di sini, para majelis, pengurus-pengurus gereja, bahkan setiap jemaat tanpa terkecuali. Tuhan sertai dan pimpin. Terima kasih ya Tuhan. Kalau di antara kami saat ini sedang berdoa dengan permohonan mereka kepadamu, oh Tuhan yang ada di dalam hadirat-Mu yang kudus dan suci itu, biarlah Engkau boleh mendengar seruan kami, dan Engkau boleh menjawabnya seturut dengan kasih sayang-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu, yang kami bawa dengan sebuah keyakinan. Di dalam Yesus Tuhan, Raja yang hidup, Allah yang perkasa, yang akan menolong kami dan menyertai kami. Kami berdoa. Amin. Silakan. Kita bersyukur untuk pemberitaan firman Tuhan
yang sudah kita dengarkan bersama. Biarlah kita meresponinya lewat pujian berikut ini, sekaligus kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Allah kita. Mari bersama-sama kita katakan. Heran Allah mau memberi rahmat-Nya padamu, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya yang menjaga, yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tenang. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya yang menjaga, yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya yang menjaga, yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Mari bersama kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kembali Engkau mengizinkan kami sekali lagi untuk belajar bagaimana mengasihi Allah kami yang maha besar. Lewat persembahan ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini dengan penuh sukacita. Berkatilah persembahan kami dan pakai persembahan ini untuk pekerjaan Tuhan selanjutnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa bersama. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, ingat di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan. Biarlah kita pada pagi hari ini terus menyampaikan kabar sukacita Allah kita maha besar. Biarlah pujian ini menjadi satu tekad kita bersama-sama. Mari kita katakan. Hanya percikan kecil dapat kobarkan api, yang di sekitarnya mendapat kehangatan. Kasih Allah limpahlah, bila kau alami pasti rela membagikan pada semua orang. Indahnya musim semi yang penuh hidup baru,
Bapak Ibu Saudara, di ujung dari ibadah ini biarlah kita kembali datang pada Tuhan. Dia adalah Allah yang maha besar, yang dahsyat, dan Dia hadir di dalam setiap kehidupan kita, di saat kita suka maupun juga di dalam duka. Di saat badai keras melanda hidupmu, ingatlah ada Tuhan yang tidak pernah berubah. Ada Kristus yang menolong dan menyertai kita. Karena itu sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia yang sempurna dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus, Raja dan Allah yang maha besar itu, serta pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, ibadah pada pagi ini telah selesai. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian bisa melihat warta gereja pada layar kaca Anda masing-masing. Silakan selanjutnya Bapak Ibu bisa mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan, mengucap syukurlah karena Allah kita adalah Allah yang besar. Terima kasih, selamat pagi.